Selamat datang di YouTube channel Visi. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang pembuatan media pembelajaran di SD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Visi Gina Bejrabeno dengan NIM 14144231000 kelas 5A PGSD Universitas Negeri Gorontalo. Dibuatnya video ini untuk memenuhi mata kuliah Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh Dr. Rustam I. Hussein, SAG MPD. Latar belakang. Pendidikan merupakan upaya untuk mempersiapkan generasi muda dalam menyambut dan menghadapi perkembangan zaman di era global. Maka pendidikan harus dilaksanakan sebaik mungkin sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan teknologi berdampak pada bidang pendidikan. Proses pembelajaran pun tidak lepas dari media, metode, dan hasil belajar. Media dapat digunakan sebagai sarana dalam memberikan materi pendidikan yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Sedangkan metode belajar mengatur pada pengorganisasian bahan ajar dan strategi penyampaiannya. Selanjutnya, hasil belajar diukur dengan efektif dan efisien untuk mengetahui kemampuan dan minat siswa terhadap mata pelajaran. Permasalahan yang sering dihadapi di dunia pendidikan adalah lemahnya proses pembelajaran, di mana siswa lebih banyak belajar secara teori dan kurang dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran merupakan sumber belajar yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Dengan berbagai jenis media pembelajaran, guru dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Media pembelajaran ini berguna untuk memperkaya wawasan siswa. Dengan berbagai jenis media pembelajaran yang ada, guru akan menjadi lebih mudah dalam memberikan informasi kepada siswa. Dalam materi kali ini, kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama, apa itu media pembelajaran? Yang kedua, bagaimana unsur-unsur dalam media pembelajaran? Yang ketiga, apa saja langkah-langkah dalam pembuatan media pembelajaran? Dan yang keempat adalah bagaimana memanfaatkan media pembelajaran. Kita akan membahas satu persatu submateri tersebut. Submateri yang pertama adalah media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Menurut terminologinya, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang artinya perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasaila, yang artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran juga didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut. Ada 4 ahli. Yang pertama ada Gerald dan Ellie pada tahun 1971 yang mengemukakan bahwa media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang kedua ada Heinig dan kawan-kawan pada tahun 1985 mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Yang ketiga ada Martin dan Briggs pada tahun 1986 mengemukakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pembelajar. Hal ini bisa berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras. Kemudian yang terakhir ada dari H. Malik pada tahun 1994 mengemukakan bahwa media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan ajar sehingga dapat merancang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam usaha membantu peserta didik untuk memperoleh kemudahan belajarnya, ada banyak unsur atau elemen yang harus diperhatikan. Unsur-unsur itu adalah tujuan yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, isi bahan ajar yang dipelajari, cara atau metode atau strategi yang digunakan, alat ukur atau evaluasi, serta balikan. Sebagaimana dikemukakan bahwa banyak unsur yang berpengaruh untuk mempermudah peserta didik dalam memperoleh pengetahuan atau informasi. Salah satu unsur itu adalah media pembelajaran tentu saja. Pentingnya kehadiran media pembelajaran tentunya sangat tergantung pada tujuan dan isi atau substansi pembelajaran itu sendiri. Kehadiran media dalam pembelajaran juga ditentukan oleh cara pandang atau paradigma kita terhadap sistem pembelajaran. Submateri yang ketiga adalah langkah-langkah dalam pembuatan media pembelajaran.
Agar media pendidikan yang dibuat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka sangat diperlukan 6 langkah-langkah pengembangan program media. Profesor Dr. Haji Aminuddin Arsyad merumuskan 6 langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. Hal ini harus dilakukan secara seksama, mulai dari pengetahuan awal maupun pengetahuan prasyarat yang dimiliki dan tingkat kebutuhan siswa untuk menjadi sasaran program yang dibuat. Selanjutnya yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional dan operasional, di mana pembuatan tujuan dapat memberi arah kepada tindak yang harus dilakukan termasuk penyesuaian penggunaan media yang digunakan sehingga dapat sinergi dengan tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan model serta macam media yang digunakan. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci. Setelah tujuan instruksional jelas, maka harus memikirkan bagaimana cara agar siswa memiliki kemampuan dan keterampilan yang diinginkan. Yang keempat, ada mengembangkan alat ukur keberhasilan. Alat ukur keberhasilan siswa ini perlu dirancang secara seksama sebelum kegiatan pelajaran dilaksanakan. Bisa berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku. Yang kelima, ada menulis naskah media atau menyusun media yang digunakan. Setelah menyusun tujuan pembelajaran tadi, dilaksanakanlah penyusunan media yang digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut. Dan yang keenam, mengadakan tes dan revisi. Setelah media pembelajaran dibuat, tujuan pembuatan narasi, proses editing, dan diuji coba langkah-langkah. Yang tidak kalah penting adalah evaluasi, di mana penggunaan media dalam proses instruksional. Sedangkan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran menurut Dr. Andes Rahmat PhD pada tahun 2010 dalam bukunya Media Pembelajaran Suatu Pengantar, beliau memaparkan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran sebagai berikut, yaitu ada 12 langkah. Yang pertama, membuat ide atau gagasan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan karakter siswa. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Yang keempat, menentukan kerangka isi bahan pembelajaran. Yang kelima, menentukan jenis media. Yang keenam, menentukan treatment dan partisipasi siswa. Yang ketujuh, membuat sketsa atau storyboard. Yang kedelapan, menentukan bahan atau alat yang digunakan. Yang kesembilan, pelaksanaan pembuatan media. Yang kesepuluh, penyutingan. Yang kesebelas, uji coba jika mungkin dilakukan. Dan yang kedua belas adalah melaksanakan kegiatan dan evaluasi. Materi yang keempat adalah manfaat media pembelajaran, yaitu yang secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang telah atau lebih rinci menurut Cap dan Dayton pada tahun 1985 misalnya, mengidentifikasi beberapa manfaat media pembelajaran, yaitu yang pertama, ada penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajaran mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep pelajaran tertentu. Nah, dengan bantuan media ini, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan ke peserta didik secara seragam. Nah, yang kedua ada proses pembelajaran yang menjadi lebih menarik dan jelas secara fisik maupun emosional. Singkatnya seperti ini. Media pembelajaran dapat membantu pembelajar untuk menciptakan suasana belajar yang menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Dan yang ketiga yaitu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu guru dan peserta didik melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Manfaat media pembelajaran selanjutnya yaitu yang keempat, ada efisien waktu dan tenaga. Keluhan yang selama ini sering kita dengar dari para guru adalah selalu kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Dan juga hal ini sebenarnya tidak harus terjadi jika guru dapat memanfaatkan media secara maksimal. Misalnya tanpa media, seorang pembelajar tentu saja harus menghabiskan waktunya untuk menjelaskan. Namun dengan adanya media pembelajaran, pembelajar tidak harus menjelaskan materi pembelajaran tersebut berulang-ulang kali, sehingga peserta didik itu dapat lebih mudah memahami
pembelajaran. Yang kelima ada meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran menjadi lebih efisien, tapi juga membantu peserta didik menyerap materi lebih dalam dan utuh. Dan yang keenam ada media memungkinkan proses pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja serta kapan saja. Nah, media pembelajaran yang dapat dirancang sedemikian rupa itu membuat peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran tidak hanya di rumah, tapi bisa leluasa kapanpun dan dimanapun tanpa tergantung pada keberadaan seorang pembelajar atau guru. Masih dengan manfaat media pembelajaran yang ketujuh, yaitu media dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan proses pembelajaran. Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong peserta didik untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang kedelapan yaitu mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan memanfaatkan media secara baik, seorang pembelajar bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi pelajar. Seorang pembelajar tidak perlu menjelaskan secara seluruh materi pembelajaran karena bisa berbagi peran dengan media. Dengan demikian, pembelajar akan lebih banyak memiliki waktu untuk memperhatikan kepada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti kesulitan belajar siswa, membentuk kepribadian siswa, motivasi belajar, dan lain-lainnya. Dan yang kesembilan, yaitu media dapat membuat materi pembelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret dengan mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya dijelaskan melalui media gambar pasar dari yang tradisional sampai ke pasar yang modern. Demikian pula lah materi pembelajaran yang sedikit rumit dapat disederhanakan oleh media. Kesimpulan dari materi ini adalah media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikir, dan perasaan pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dan dalam usaha membantu peserta didik untuk memperoleh kemudahan belajarnya, ada banyak unsur atau elemen yang harus diperhatikan, yaitu tujuan yang ingin dicapai apa, unsur karakteristik peserta didik, isi bahan ajar yang dipelajari, cara atau metode atau strategi yang digunakan, alat ukur atau evaluasi, dan balikan. Agar media pendidikan dapat dibuat dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang harus dirumuskan, maka sangat diperlukan 6 langkah-langkah pengembangan program media yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih telah mengikuti video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa. Bye.